Kalau kakak bilang apa kabar? Apa kabarnya? Jawabnya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Siap? Siap? Diri dulu, diri. Biar gak nangis-nangis lagi kita. Ayo, diri dulu. Apa kabar anak sekolah minggu MC Shalom? Sekali lagi ya. Apa kabar anak sekolah MC Shalom? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi. Apa kabar anak sekolah minggu MC Shalom? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Biar tambah semangat kita nyanyi dulu. Oke? Nyanyinya hari ini ku rasa bahagia. Biar gak ada yang nangis-nangis lagi ya. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus satukan kita, Bapa menganggap di antara kita. Lanjut semuanya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk tangannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Happy ya, happy. Ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siap kali kenangan malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siap kali kenangan malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Puji Tuhan. Udah semangat? Oke, duduklah dulu. Siap mendengarkan firman Tuhan? Oke. Adik-adik, kita mau ngapain nih? Ada yang mau tahu kita mau ngapain ini? Hah? Mendengarkan firman Tuhan. Jadi, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, harus apa? Harus apa? Diam. Yang kedua, harus apa? Ada Alkitabnya? Ada? Kok nggak ada? Kasih dulu kakak-kakak. Bagilah kakak ini. Kakak bagi kakak. Ini kita kongsi. Oke. Oper ke belakang. Nah, kasih sama orang belakang. Sama orang belakang. Sudah? Ada kedapatan. Sudah ada sebagian kan? Nah, hari ini sudah kita merayakan Natal. Apa itu Natal? Ada yang tahu? Iya. Terus ada lagi? Apa itu Natal? Apa itu Natal? Ada yang tahu? Masa nggak ada yang tahu sih? Apa itu Natal? Hari Natal apa? Hari memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Terus hari banyaknya kado, ya kan? Di hari Natal banyak kado. Nah, adik-adik di sini kakak
Mau tanya, siapa di sini yang pernah terima kado? Tunjuk dulu tangannya. Kado apa yang diterima? Hah? Kado apa? Ulang tahun. Terus kado apa lagi? Nah, siapa di sini yang suka kado? Tunjuk tangannya. Nah, kalau suka kado, kakak kasih kado hadiahnya. Tapi kalau mau kadonya, ada syaratnya. Apa tadi? Jangan beri. Kita 5 menit aja mendengarkan firman Tuhan. Oke? Setuju? Kalau kakak bilang setuju, jawabnya setuju. Oke? Setuju adik-adik? Setuju. Oke. Kita Nah, hari ini kita belajar tentang hadiah. Hadiah yang terbesar. Ada yang tahu siapa? Apa itu? Barang kah? Permen? Coklat? Atau apa itu? Ada yang tahu? Apa itu, Bang? Iya, terus apa lagi? Yang lebih besar, yang penting dalam kehidupan kita. Apa itu? Iya, ada lagi. Kado Natal yang terindah. Ayo, dipikir-pikir. Ayo. Nanti kalau ada yang tahu, tambah hadiahnya. Mau nggak? Iya, makanya jawab dulu. Ayo. Masa nggak ada yang tahu hadiah yang terbesar itu apa? Iya, tepuk tangan dulu semuanya. Hari kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah hadiah yang penting dalam kehidupan kita, yang berharga. Kenapa? Karena Allah memberi Tuhan Yesus kepada kita. Karena apa? Karena sayang kepada kita. Coba buka dulu Alkitabnya dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Ayo, siapa yang dapat? Baca duluan. Iya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Satu orang dulu, siapa? Ya, apa? Iya, amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya, melainkan, iya, Yesus adalah hadiah yang terbaik untuk kita, yang diberikan oleh Allah. Adik-adik, ketika Natal tiba, kita merayakan hari kelahiran Yesus. Yesus adalah hadiah yang terpenting dalam kita. Mengapa? Karena Tuhan Yesus lah yang memberikan sukacita. Ya kan? Kita sekarang berkumpul di sini nyanyi-nyanyi, liturgi, terus itu untuk siapa? Untuk Tuhan kan? Ya kan? Untuk Tuhan. Karena kita hari ini merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes tersebut bahwa Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kita yang beriman, yang tidak lari dalam jalan Tuhan, kita percaya. Jadi sehingga kita percaya, kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, hati kita tenang, hati kita sukacita. Adik-adik, pernah gak sih kalian ngasih sesuatu hal yang terindah atau hadiah yang sangat sayang, istimewa untuk seseorang? Ada enggak? Pernah enggak? Apa itu? Apa itu hadiahnya? Jawab dulu. Dibuka dulu kuncinya, baru kita ngomong. Ada nggak yang pernah ngasih hadiah yang sangat bagus, menarik, terus itu sangat wow gitu? Ada pernah nggak? Apa itu, Bang? Ya. Nah, kita harus belajar dari Allah. Allah memberikan anaknya yang tunggal, memberikan dia kepada kita, memberikan hadiah yang terbesar.
Nah, adik-adik, hadiah yang kita dapat dari Allah lebih besar dari sekedar hadiah biasa seperti mainan, mobil-mobilan, boneka, atau yang lain-lain. Karena hadiah ini sangat penting. Hadiah ini adalah juru selamat kita yang menyelamatkan kita dari dosa. Ya kan, benar kan? Ya kan? Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Wow, besar sekali kan kasih Tuhan kan? Pernah nggak adik-adik kayak gitu? Mati di kayu salib untuk teman? Enggak kan? Tuhan Yesus hebat kan? Iya. Jadi Tuhan Yesus adalah hadiah yang sangat berharga untuk kita, yang nggak pernah rusak, yang tidak pernah pudar, tidak pernah habis-habis di hidup kita. Benar kan? Benar nggak? Iya. Jadi adik-adik, apa yang kalau misalnya adik-adik dapat hadiah, apa yang adik-adik lakukan? Kalau misalnya kakak kasih hadiah, adik-adik lakukan apa? Terus apa lagi? Pasti ya kan, bahagia, sukacita kayak kita hari ini kan? Karena kita dapat hadiah dari Allah. Iya kan adik-adik? Iya. Jadi kalau misalnya kita dapat hadiah, kita harus berterima kasih, terus menjaganya, kita harus gembira, apalagi bersyukur. Kan dengan segenap hati kita bersyukur nggak Allah memberikan hadiah terbesar untuk kita? Bersyukur, iya kan? Bersyukur kan? Tuhan Yesus rela mati untuk kita, iya kan? Bersyukur. Terus Allah memberikan hadiah terbesar itu untuk kita, anak tunggalnya, ya kan? Supaya setiap orang yang percaya tidak apa? Binasa. Berarti kita sudah diselamatkan Tuhan. Percaya nggak adik-adik udah diselamatkan Tuhan? Percaya. Nah, adik-adik, kita hari ini kan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Kakak tanya dulu, adik-adik sudah menerima hadiah terbesar itu nggak? Sudah nggak? Kok belum? Sudah. Kenapa? Kok ada yang belum menerima Tuhan Yesus di dalam dirinya? Sudah kan? Sudah kan? Udah percaya kan sama Tuhan Yesus? Sudah kan? Contoh apa yang bisa kalian bilang kalau kalian percaya sama Tuhan Yesus? Berdoa. Iya. Nah, kita tahu bahwa Tuhan Allah sudah memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Jadi adik-adik, kita hari ini berkumpul untuk bahagia, sukacita, baru damai, tenang. Gak ada yang musuh-musuhan kan? Ada di sini musuh-musuhan? Ada? Siapa di sini musuh-musuhan? Hah? Siapa di sini? Siapa di sini ada yang musuh-musuhan? Jawab. Gak ada kan? Anak Tuhan semua baik-baik kan? Siapa tuh? Siapa? Gak boleh. Bilang dulu sama teman. Hei teman, kita teman ya. Bilang. Coba bilang sekali lagi. Hei teman, kita teman ya. Oke. Udah? Sudah? Nah, adik-adik, ini bentar lagi nih ya. Bentar lagi. Nah, adik-adik, Yesus lahir untuk semua orang. Anak-anak, orang tua, orang kaya, orang miskin. Tapi ada syaratnya. Yang percaya. Kalau nggak percaya berarti dia tidak menerima Yesus. Ya kan? Halo kakak-kakak, nanti gosipnya ya 2 menit lagi. Oke? Siap? Nanti ada pertanyaan loh. Selesai permanduan biar dapat hadiah. Ada yang mau hadiah kan? Angkat dulu tangannya. Siapa yang mau dapat hadiah? Oke.
Fokus ya, fokus. Nah, kita kan sudah belajar nih tentang Tuhan Yesus lahir. Kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Jadi kalau misalnya Abang Adi, kalau misalnya nih ada temannya yang bandel sama misalnya si siapa ya bandel? Si Egi, Cece-nya dia bandel sama Adit. Terus Adit lawan atau gimana? Terus gimana dong? Hah? Dilawan? Kalau misalnya Adit sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat Adit, misalnya Egi bandel sama Adit gimana? Adit balas. Terus diapain? Hah? Dimaafin. Terus dibilang gini, Jess, janganlah bandel. Kita kan anak Tuhan Yesus, ya kan? Benar kan? Iya. Kunci dulu mulutnya ya. Sebentar lagi. Udah lapar? Udah. Iya, bentar aja. Oke, bentar aja. Nah, adik-adik, Natal adalah waktu untuk kita bersyukur atas hadiah yang terbesar yang sudah Allah kasih kepada kita, yaitu Yesus. Dia adalah hadiah yang sangat teristimewa, hadiah yang tidak pernah pudar, yang kayak kakak bilang tadi. Dia selalu ada untuk kita ketika kita lagi sakit, ketika kita lagi nangis, sukacita, terus ketika kita butuh pertolongan, Tuhan selalu ada. Dia adalah teman yang sejati. Dia adalah teman sejati yang tidak pernah meninggalkan kita. Pernah nggak kalian berteman sama seseorang terus temannya bandel, terus dia nggak setia? Pernah? Siapa tuh? Kakak April. Iya. Diapain Kakak April? Hah? Diejek-ejek. Terus Kakak April jawab apa? Diam aja. Kakak April balas kejahatan. Enggak kan? Karena di dalam Alkitab, kasihilah musuh, berdoa bagi dia. Nah, kalau misalnya tadi kayak kakak bilang, kayak si April punya teman suka ngejek, kita nggak boleh balas ngejek lagi. Kita harus bilang sama diri kita, Abang Adit, sabar. Tidak boleh ngejek lagi, karena Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang kasih, tentang saling menolong. Siapa di sini yang pernah menolong temannya? Katakan, menolong apa? Coba dulu kakak ucin. Menolong apa kakak ucin? Apa? Pinjamkan pensil. Iya, terus ada lagi siapa? Abang Adit. Nolong teman yang sangat kesusahan. Contohnya? Jatuh. Nggak diketawain dulu kan? Bohong, nanti diketawain dulu. Hah? Siapa? Nolong apa bang? Bantu apa? Bantu apa? Melayu. Oke, ada lagi. Kakak Angel. Apa? Oh, jatuh di tolong. Gak diketahui dulu kan? Baru ditolong. Ayo yang bener. Ada diketahui dulu. Gak boleh gitu loh. Ada lagi? Siapa? Ada lagi? Egi. Semua temannya jatuh. Nanti kalian ketawain dulu, baru kalian iya, kayak gitu Abang Adit. Iya, nggak boleh kayak gitu. Marah Tuhan Yesus. Jadi hari ini kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang singkat. Jadi ambil poinnya. Kalau misalnya temannya jatuh, ditolong. Terus kalau misalnya temannya jahat, dibalas? Tidak, harus bilang sabar. Coba angkat dulu, 1, 2, 3. Sabar.
jago. Tepuk tangan dulu. Berarti dia dapat hadiah ini. Apa Bang? Tuhan Yesus adalah hadiah terbesar dari Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Wis, hebat ya. Berarti dari 10.000 orang cuma satu orang yang tahu. Ada lagi? Ah, cewek. Ada lagi? Abang Adi tahu? Nggak ada. Cuma satu dari 10.000 orang di sini. Hah? Iya lah. Cuma satu. Ada lagi nih. Ayo banyak hadiah loh, karena tema kita tentang hadiah yang terbesar. Ada? Cepat, kakak hitung sampai 3. 1. Ada yang tahu? 2. Siapa? Sampai cepat, jangan ragu-ragu. 3. Cepat. 3. Badan. Badan tahu? Apa coba? Coba. Sini. Cepat. Ayo sini. Ayo cepat. Sukacita di hari Natal. Tuhan Yesus mau berkorban demi manusia. Tepuk tangannya dulu. Berarti cuma 2 orang dari 10.000 orang ya. Deal kan? Oh Abang, ayo Abang. Ayo. Mengajarkan untuk saling mengasihi. Iya, tepuk tangannya dulu. Gak ada lagi kan? Maju coba. Cepat, 3 orang lagi. 1. Maju. 2. 3. Ya, tepuk tangannya dulu. Pintar-pintar adik-adik ya. Hadir. Ayo. Tuhan Yesus mau berkorban untuk menebus dosa manusia. Ya, tepuk tangannya dulu. Udah, cuma itu. Berarti pintar-pintar adik-adik anak sekolah minggu misi Shalom ya. Ya kan? Wah, nah kita sudah di penghujung firman Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, di sini kakak mau bertanya lagi. Ini langsung cepat ya. Tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan nih. Ada yang ingat nggak nas Alkitabnya dari mana? Langsung maju ke depan. Apa? Adik. Yosua 3 ayat 16. Apa isinya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan kita, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan kehidupan kekal. Tepuk tangan dulu. Satu pertanyaan lagi. Tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Siap-siap nih ya. Jadi tentang apa tadi firman Tuhan itu? Ayo, tentang apa? Ayo, abang-abang terus. Ayo lagi main. Tentang apa? Tadi tentang apa firman Tuhan yang kita dengarkan ini? Cepat maju. Cepat. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan dulu untuk orang Tia. Berarti tidak sia-sia kan mendengarkan firman Tuhan ya kan? Iya. Oke. Nah, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Lipat dulu tangannya. Tutup matanya. Ayo, jangan ada yang nitip ya.
hadiahnya nanti selesai ibadah. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya. Ayo, awas jangan ada yang ngintip. Nanti dicolek iblis loh, teman-teman. Lipat tangannya, tutup matanya. Ikuti kakak ya. Tutup matanya, jangan ada yang ngintip. Sudah, kita berdoa. Ikuti ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menjadi hadiah Natal yang terindah untuk kami anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menerimamu di dalam kehidupan kami dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajari kami tentang kasih-Mu agar kami bisa membagikan kasih-Mu untuk orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajari kami menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.